kita mungkin akan bertanya-tanya, Tanya apa, kenapa sampai sekarang Rudiana itu kok masih tidak dipecat, masih belum diapa-apain, ya kan begitu. Masih bebas melenggang. Padahal secara fakta, secara hukum dia sudah benar-benar melanggar, sudah benar-benar mengangkangi hukum di negara ini. Tapi kenapa kok dia masih tetap berkeliaran aja, masih begitu-begitu aja, ya kan begitu. Maka tetap itu tadi kembali ke mental di awal. Mental apa itu, orang-orang Indonesia itu begitu, punya satu mental yang sulit untuk mengambil keputusan jika itu terlalu radikal ataupun terlalu revolusioner. Salah satunya yaitu tadi mengambil keputusan misalkan langsung memecat Rudiana gitu. Ini kan keputusan yang radikal, revolusioner. Kalau berani, misalkan Kapolri nih mengambil satu keputusan ini, berani seperti itu, kan hebat. Itu langsung nama baiknya langsung tinggi gitu loh. Karena sudah jelas fakta hukumnya, sudah jelas dia ngangkangi hukum, injak-injak hukum. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena mental itu diwariskan turun temurun, termasuk kepada Kapolri itu Listio Sigit. Mental tempe. Dia masih punya mental itu, tidak bisa mengambil keputusan yang revolusioner. Akhirnya apa? Dia takut dengan kata-kata ingkrah, ya kan? Wah, ini udah ingkrah, saya harus lebih hati-hati. Saya nggak bisa ngambil keputusan serevolusioner itu, seradikal itu, begitu. Nah itu betul. Apa sih? Kan tim Mabes Polri sudah menurunkan tim sus ataupun tim khusus menangani kasus ini. Kira-kira apa sih hasil dari tim sus ini? Hasilnya tuh apa sih? Kamu pernah dengar gak hasilnya seperti apa? Kan kita nggak pernah dengar. Namun di sini saya coba kasih bocoran. Apa hasil dari tim sus Mabes Polri ini? Untuk mengetahui dari hasil tim sus Mabes Polri ini, hasilnya apa, keputusannya apa untuk Rudiana CS itu apa, untuk kasus ini apa, adalah apa? Kita awali dulu ya, pelan-pelan nih. Karena kita ini berusaha akan mengaitkan dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Nanti akan ada kaitannya, baru kalian temukan, oh ini keputusannya begitu. Kita mulai dari yang paling sepele dulu. Apa itu? Saya kan di beberapa minggu yang lalu pernah dihubungin oleh salah satu saksi, temannya si Eki, ya kan? Saya di DM tuh sama dia. Kemudian kan saya tanya-tanya tuh, bagaimana perlakuan tim sus Mabes Polri kepada kamu, gitu kan, di dalam DM itu. Dia bilang ya baik-baik aja, maksudnya. Terus saya lebih tekankan lagi, apakah kamu tidak ada tekanan misalkan dalam interogasinya mengarahkan untuk membela pihak kepolisian, untuk membela Rudiana? Tidak ada. Apakah dalam penyidikannya terhadap kamu, kan gitu saya bilang, di sana ada kekerasan atau bagaimana? Tidak ada. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu diinterogasi ataupun dimintai keterangan oleh tim sus Mabes Polri? Dia bilang ya biasa-biasa aja, dia netral. Ya, jadi sikapnya itu netral. Ini pengakuan langsung dari orang yang disidik oleh tim sus Mabes Polri seperti itu kepada saya. Jadi tidak ada kecenderungan. Jadi itu netral gitu kan, si penyidik dari tim sus Mabes Polri. Kemudian kejadian yang kedua adalah yang menerima juga keterangan dari Aldi ketika ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana pertanyaannya? Katanya baik, tim sus Mabes Polri enak. Bahkan sampai menangis dengar ceritanya Aldi, ya kan? Nah, itu sampai nangis. Selanjutnya Pak siapa itu yang musafir yang diwawancarai Kang Deddy oleh tim sus yang musafir tadi kan, oleh Mabes Polri. Apa jawabannya? Kan sama gitu loh. Maksudnya itu si penyidiknya ini tidak berpihak, tidak kejam dalam penyidikannya, pokoknya enak, netral begitu. Kemudian masuk ke peristiwa selanjutnya, yaitu ini yang paling penting, LPSK. Kamu tahu kan hasil dari putusan LPSK, siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Saksi yang diterima oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi, ya kan, LPSK nih. Nah, yang diterima saksi mana? Saksi-saksi dari pihak
kita, dari pihak Ya, netizen. kur. Ya kan, Iya. kayak yang musafir, LPSK dilindungi. Kemudian semualah saksi yang masuk ke Kang Deddy Mulyadi, ketika mengajukan LPSK semuanya diterima saksi-saksi ini. Tapi sebaliknya, saksi-saksi yang diajukan oleh Pitra Romodoni, Elsa Sharif, dan oleh Rudiana CS semuanya ditolak, ya kan? Termasuk Suroto, Duta Melorot, ya kan? Duta Melorot ini nih Juta kan ditolak. cawat. Termasuk Rudiana juga itu ditolak sama LPSK. Nah, begitu. Dan kita harus tahu dulu nih, apa sih lembaga perlindungan saksi ini, apa fungsinya? Ya jelas-jelas untuk melindungi saksi. Namun yang jadi pertanyaan itu adalah, untuk apa saksi itu dilindungi, ya kan? Untuk apa? Nah, kalau pihaknya Rudiana CS, kenapa semuanya ditolak saksi-saksinya? Ini memberikan satu jawaban. Artinya begini, bahasa sederhananya, ngapain juga gue ngelindungin saksi-saksi itu? Dia mau koit, dia mau kabur ke luar negeri, mau apapun, ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap satu kasus. Mudah ya memahaminya, bisa ya? Bisa. Kenapa LPSK tidak melindungi saksi dari pihak Rudiana CS? Itu bahasa ringannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ngapain juga gua harus melindungi saksi yang sama sekali tidak bermanfaat untuk kasus ini? Artinya dia mau koit, dia mau kabur ke luar negeri, mau apapun, mau jungkir balik pun, itu saksi-saksi ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kasus ini. Paham? Kemudian yang kedua, kenapa saksi dari Kang Deddy Mulyadi ataupun dari Pradi harus dilindungi? Itu bahasa mudahnya adalah dikarenakan para saksi-saksi ini ada kaitan erat dengan satu kasus. Artinya kalau sampai saksi ini hilang, meninggoy atau dan lain sebagainya, kasus ini akan terganggu, akan tidak utuh lagi kalau saksinya ini hilang. Lain dengan yang tadi, misalkan dalam satu keutuhan bola gini ya, bola gini sebenarnya. Ini saksi-saksinya dari Rudiana tidak berpengaruh terhadap bola ini. Sedangkan kasus dari Peradi itu ketika dia misalkan meninggoy atau menghilang, ada yang cacat, si kasusnya itu tidak utuh bulat. Untuk itulah saksi dari Peradi itu dilindungi. Sampai sini paham? Dari kaitan-kaitan yang saya jelaskan tadi, itu artinya pada dasarnya tim Sus Mabes Polri sudah mengambil satu keputusan hukum, yaitu apa? Kalau dilihat dari runutan cerita tadi, jelas kasus ini adalah kasus yang memang direkayasa oleh Rudiana. Buktinya apa? Saksi dari Rudiana tuh udah nggak diambil. Dan memang kasus ini seperti yang diarahkan ataupun yang dibentuk opini oleh Peradi, itu apa? Kecelakaan lalu lintas. Nunggu aja ini Rudiana. Buktinya dari mana? Dari saksi-saksi yang DM ke saya, yang ke Kang Deddy Mulyadi, kemudian dari LPSK. Bukti-buktinya itu dapat kita kait-kaitkan tuh di situ. Memang sudah menyimpulkan nih tim Sus Mabes Polri ini bahwasanya memang ini adalah kasus laka lantas. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya sudah clear. Cuma kembali ke mental di awal, orang-orang Indonesia itu tidak bisa mengambil satu keputusan yang radikal, yang revolusioner. Jadi dibiarkan aja begitu. Tapi memang sudah diambil satu kesimpulan. Jadi Rudiana CS berikut ayat game is over. Permainan telah selesai. Ini hanya tinggal formalitas aja. Over. Ya itulah mental orang Indonesia seperti itu ya. Terima kasih.